Setelah membahas tentang buku non-fiksi untuk anak, sekarang mari kita dalami tentang fiksi untuk anak. Yang saya maksud fiksi untuk anak di sini adalah cerita pendek untuk anak, cerita dongeng, cerita fantasi, cerita petualangan. Nah, kelompok pembaca pada bacaan ini kebanyakan adalah anak-anak yang sudah memiliki kemampuan baca yang kuat, ya. Perbendaharaan katanya juga sudah banyak, dia sudah memahami teks-teks panjang. Nah, namun demikian sebagai pengarang kita tetap tidak boleh juga menulis dengan bahasa yang berbelit-belit. Kita tetap harus menulis dengan bahasa yang sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anak. Nah, dari pengalaman saya selama puluhan tahun mengarang bacaan anak, ada beberapa hal yang rasanya perlu kita perhatikan supaya kita mampu membuat bacaan anak-anak yang menarik. Pertama-tama perlu kita kenali dulu mengapa anak-anak membaca. Salah satu yang mendorong anak membaca adalah rasa ingin tahu. Dunia anak-anak itu sebenarnya kan sempit, dibatasi oleh banyak larangan. Dia sendiri kecil dan masih bergantung pada orang dewasa. Nah, melalui bacaan dia dapat melancong ke dunia lain, entah itu dunia nyata ataupun tak nyata, ke masa lalu, masa sekarang maupun ke masa yang akan datang. Melalui bacaan, seorang anak dapat menerobos batas-batas dunianya. Mereka menemukan lebih banyak hal daripada yang dilihat dan dirasakannya sehari-hari. Maka dapat dikatakan, buku bacaan adalah tiketnya untuk melancong kemana-mana. Seorang pengarang cerita anak-anak sudah seharusnya memahami hal tersebut. Jika demikian, maka barulah dia dapat membuat cerita yang memenuhi keinginan bawah sadar seorang anak. Namun, karangannya tetap memiliki batasan-batasan sesuai kriteria sebuah bacaan anak. Bahwa cerita anak-anak tidak sama dengan cerita umum atau dewasa. Bahwa cerita anak-anak tetap punya batasan, punya pantangan. Bahwa cerita anak-anak tetap menuntut adanya tanggung jawab pengarangnya. Salah satu unsur untuk membuat bacaan anak-anak yang menarik, seperti yang sudah saya singgung, adalah unsur fantasi. Nah, maka pahamilah fantasi kreatif itu dan sesuaikan dengan daya khayal anak-anak yang spektrumnya itu sangat luas dan isinya itu aneh-aneh. Dari yang tidak mungkin sampai yang mungkin, pokoknya aneh-aneh sekali. Daya khayal anak-anak itu bisa melompat-lompat seperti anak kijang ya. Saat ini mereka sedang menyelusuri gua-gua yang seram. Sesaat kemudian sudah pindah ke alam para peri. Berikutnya mereka sudah melanglang di antariksa dengan naik pesawat antariksa, atau mengarungi samudra yang luas, atau mereka menjadi superhero yang gagah perkasa dan bisa terbang dan sebagainya dan sebagainya. Dalam semua itu harus kita pahami supaya kita bisa menyesuaikan dengan daya khayal anak yang memang tadi seperti saya katakan spektrumnya sangat luas dan bisa aneh-aneh yang kadang-kadang tidak terpikir oleh kita. Dominasi fantasi pada alam pikiran anak-anak sangat besar. Fantasi itu mewujud dalam eksplorasi yang serba mungkin, bersifat antropomorfisis. Benda-benda, hewan, semua bisa berbicara dan berperilaku seperti manusia. Namun harus dipahami, fantasi yang dimaksudkan di sini adalah fantasi kreatif, bukan fantasi liar yang berkonotasi negatif. Fantasi kreatif adalah fantasi yang mengarahkan daya khayal anak pada hal-hal yang menyenangkan dan bersifat positif. Daya fantasi ini dalam perkembangannya ketika mulai bersinggungan dengan pemikiran, pengalaman, pengetahuan, realitas, cita-cita, dan harapan, dia akan berkembang menjadi daya imajinasi. Daya imajinasi yang dibutuhkan untuk pengembangan diri generasi muda, imajinasi yang terarah yang bisa mengubah dunia. Hal lain yang tak kalah penting, melalui membaca, anak-anak mengalami penemuan diri. Melalui karakter-karakter yang ditemuinya dalam bacaan, anak-anak jadi tahu bahwa anak lain pun merasa cemas dan takut seperti dirinya. Dalam cerita petualangan misalnya, itu terjadi ketika berurusan dengan orang-orang jahat. Atau sebaliknya merasa gembira dan bahagia
Dan melalui pengalaman lewat membaca, anak-anak dapat menemukan inspirasi yang dapat menambah semangat hidup mereka. Melalui bacaan dan membaca, anak-anak bisa mengalami pembentukan karakter yang positif, sejauh buku yang dibacanya memang menunjang ke arah tersebut. Dalam mengarang cerita fiksi untuk anak, kita tidak boleh menitikberatkan melulu hanya dari aspek pendidikan saja. Karena kalau itu kita lakukan, maka karangan yang kita buat pastilah akan cenderung menjadi penuh nasihat dan cenderung menggurui. Itu yang tidak disukai anak-anak. Maka faktor hiburannya juga kita perhatikan. Dengan demikian, kalau kita mau mengarang bacaan anak-anak ya, fiksi untuk anak, itu harus ada keseimbangan antara unsur informatif, edukatif, dan rekreatif. Bahkan unsur rekreatifnya ini harus cukup besar, sehingga cerita itu akan mengalir, menarik, dan seru. Maka seorang pengarang bacaan anak-anak itu harus mengembalikan anak-anak itu pada posisinya sebagai penikmat bacaan. Mereka adalah subjek, bukan objek. Dan dalam membuat buku bacaan atau fiksi itu, kita harus membuat ini adalah milik mereka, bukan milik kita. Maka cara berpikir kita harus you-oriented, bukan I-oriented. Seorang pengarang yang mau menekuni dunia bacaan anak-anak harus berusaha agar karyanya diterima dan disukai oleh anak-anak, agar ia tidak terjebak dalam pendapatnya sendiri yang menyebut karangannya untuk anak-anak, padahal itu adalah merupakan karya dewasa yang dianak-anakkan. Dan ingat, anak-anak bukanlah orang dewasa dalam ukuran mini. Kesulitan yang dialami pengarang bacaan anak, yang notabene kebanyakan orang dewasa, adalah kekeringan fantasi. Sebagai akibat dari kedewasaan dalam pikiran kita sendiri, kita lalu banyak pertimbangan, berdebat dengan diri sendiri, apakah ini mungkin, apakah ini masuk akal, dan seterusnya. Maka tengoklah ke dalam dunia alam pikiran anak-anak, kemudian selamilah alam pikiran anak-anak yang penuh eksplorasi yang serba mungkin. Seorang pengarang bacaan anak-anak harus setengah percaya bahwa karangannya itu memang benar-benar dan mungkin untuk terjadi. Karena kalau dia sendiri tidak yakin, tidak percaya akan kebenaran karangannya itu, bagaimana dia akan bisa membuat cerita yang seru dan menarik. Maka ini penting, ya kan? Sehingga dengan demikian kita mampu membuat cerita itu menjadi hidup dan kita benar-benar bisa menyelami alam pikiran anak-anak. Yang kedua, kita juga harus sadar bahwa kita ini mengarang untuk generasi yang akan datang. Maka jangan sampai unsur-unsur kekolotan kita, kalaupun ada itu, ikut mendominasi. Sehingga cerita kita itu tidak berbicara tentang kemajuan, tetapi malah tentang kemunduran. Nah, inilah yang harus kita ingat apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran, bahwa kita boleh menyerupai mereka, tetapi jangan maksa anak-anak menyerupai kita. Karena mereka punya pikiran sendiri. Dan bahwa kehidupan itu berjalan maju, bukannya mundur atau terpancang pada hari kemarin. Pemahaman atas landasan dalam hal membuat bacaan anak-anak ini menjadi penting apabila kita ingin membuat bacaan yang menarik. Sampai jumpa.